warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Marcella dari kelas 12 AKL 4. Dan saya Wafa Nurul Fadila dari kelas 12 AKL 4. Di sini kami akan menyampaikan mengenai implementasi sila-sila Pancasila. Di Indonesia ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antar rakyat Indonesia. Kelima sila ini juga memiliki lambangnya masing-masing yang memiliki nilai filosofi tinggi. Untuk lebih mengerti mengenai nilai-nilai dari Pancasila, simak arti dan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang 5, sudut diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Jumlah bintang yang hanya satu ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya, pertama, menerapkan toleransi antar umat beragama. 2, tidak merendahkan agama maupun pemeluk agama lain. 3, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah, mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya, 1. Mengedepankan sikap toleransi antar masyarakat. 2. Menjalin pertemanan tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan budaya. 3. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. 3. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Contoh penerapannya, pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Kedua, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Ketiga, bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk satu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Contoh penerapannya, 1. Melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. 2. Mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 3. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui semua pihak karena atas keputusannya bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang. Contoh penerapannya, pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan pribadi atau golongan. Contoh kasus pelanggaran implementasi sila-sila Pancasila. Sila pertama, krisis norma agama di mana banyaknya remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya barat tanpa memperdulikan norma-norma agama. Sila kedua, banyak kasus korupsi yang dihukum dengan hukuman yang ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Sila ketiga, banyaknya perselisihan antar masyarakat di daerah tertentu. Sila keempat, perbedaan pendapat biasanya menjadikan perdebatan yang berujung perselisihan dan kriminalisasi. Sila kelima, beberapa daerah masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Cara mengatasi pelanggaran tersebut diantaranya: pertama, mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari korupsi. Ketiga, pemerintah dan tokoh masyarakat bisa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksana. 4. Menyaring budaya barat dengan bijaksana. Kelima, pendidikan Pancasila sejak dini agar generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai Pancasila dengan baik. Marilah kita menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.